Oke, hari ini pagi ini menyenangkan karena kita ada kembali di talk show Solusi SDM, dan yang lebih menyenangkan lagi adalah berbincang dengan teman lama yang sudah makin berbobot sekarang ini ya. Artinya secara, lo kok ketawa? Artinya secara posisi kan memang sudah makin betul. Secara makin berkembang. Makin berkembang begitu loh. Terus masih. Karirnya Bu Novi makanya, berkembang. Berarti memang Magnet Solusi Integra itu nggak salah menjadi kawah candra di mukanya teman-teman untuk makin berkembang begitu ya. Bu Novi apa kabar, sehat? Ya, alhamdulillah sehat Mas. Sehat, oke. Silakan diperkenalkan tamunya. Kok nggak enak kalau saya yang ngomong ini? Iya baik, sahabat Mercury, pagi ini kita seperti biasa akan bincang-bincang tentang masih seputar tentang SDM, dan kita kedatangan tamu. Tamunya siapa? Beliau adalah Ibu Devi Putri Suryaning Janah SC gitu ya. Beliau saat ini menjabat sebagai HRGA Head dari PT Chrysantium Offset Printing kayak gitu. Rasanya menyebut Ibu Devi itu rasanya kok ya apa gitu kalau saya ya. Mbak Devi aja deh ya. Oh iya, boleh. Atau Devi aja ya. Oh iya. Devi aja biasanya juga. Bagi Anda yang sudah cukup lama mengikuti talk show kita Anda tahu bahwa Mbak Devi dulu memang ngantornya di MSI ya, menjadi bagian dari MSI, dan sekarang sudah makin berkembang karirnya menjadi HRG dari Chrysantium Offset Printing. Silakan disampaikan. So far so good. Chrysantium betul ya namanya? Betul. Chrysantium Offset Printing ini kapan berdiri, ada di mana lokasinya, dan seperti apa saja yang dikerjakan? Monggo Mbak Devi. Oke, selamat pagi sahabat Mercury semua. Masih ingat namanya kami ya? Masih. Ya, silakan Dev. Oke, memang dulu sering banget di sini ya. Bu Novi, zamannya dirimu masih di MSI kan Bu Novi bolosan toh. Terus digantikan Devi ya. Ya. Oke, dan sekarang saya di PT Chrysantium Offset Printing, bergeraknya di bidang printing offset packaging ya. Berdirinya udah lama, sekitar 30 tahun ya, udah 30 tahunan, dan lokasinya di Rungkut Industri Sier nomor 3, 19 dan 23 seperti itu. Gitu ya, sih. berarti apa aja yang bisa dikerjakan? Apa saja yang bisa dilayani di Chrysantium ini? Printing untuk personal care, beauty care juga, dan lain-lainnya yang secondary packagingnya. Gitu. Kalau fleksibel belum sih. Ini lebih ke B2B ya? B2B, betul. Iya, bukan. Jadi contohnya kayak kemasannya apa gitu? Kayak Pons mungkin yang facial wash itu yang boxnya kecil, bukan yang box gede. Box ya? Betul, yang offset printing. Iya. Jadi mungkin untuk memudahkan sahabat-sahabat Mercury ya. Jadi meskipun ini printing itu jangan dibayangkan ini tuh sablon gitu. Oh iya, beda-beda gitu offset kan, soalnya di offsetnya. Offside itu kalau di bal-balan ya print offset gitu. Beda. Devi dikerja ini. Ya, udah lama. Tapi so far so good ya Mbak Devi ya. So far so good. Sudah berapa lama bergabung di Chrysantium? 1 tahun lebih. Oh, sudah 1 tahun lebih. Oke, ya. Oke, baik. Keren. Kantornya ini satu area dengan kami, dengan satu area. Ya, di kawasan Sier ya. Dulu di section 1, terus gitu sekarang di area Rungkut 3. Ketika di section 1 lebih dekat lagi ya sebenarnya. Oh iya, betul makanya. Sekarang udah di mananya? Rungkut Sier apa namanya? RI Rungkut Industri 3. Iya. Oh 3. Iya. Beda gang aja. Beda gang. Enggo-enggoan itu loh Mas. Iya. 5 langkah kok. Makanya sering ditunggu di enggo-enggoan ya Bu Novi. Oke, hari ini kita bicara soal apa Bu Novi? Tentang rotasi karir Mas. Gitu. Jadi kan kalau kita dibicara di pengembangan SDM, rotasi ini adalah salah satu cara yang ditempuh untuk mengembangkan karyawan. Jadi dan manfaatnya pasti bukan hanya untuk karyawan sendiri, tapi juga untuk manajemen. Nah, kita pagi ini mau bicara kan karena ketika kita mau mengadakan rotasi dan sebagainya, itu seringkali kan masih ada persepsi yang nggak benar tentang rotasi, terus kemudian membuat orang menjadi tidak bersedia untuk dirotasi seperti itu. Terus, kita sebagai pengelola HR bagaimana harus menyiapkannya, karena sebenarnya untuk keperluan manajemen itu banyak hal yang
bisa dicapai melalui rotasi ini. Jadi supaya kemudian rotasi ini tidak jadi bumerang dan kemudian malah bisa menunjang pencapaian tujuan perusahaan kayak gitu. Ya, sepertinya memang ini bagus ya merotasi, tapi kalau tidak dilakukan dengan hati-hati, seperti kata Bu Novi ya, ini bisa menjadi kontraproduktif, jadi bumerang gitu ya. Mbak Devi pasti sudah punya komentar karena kan dulu sering mintain komentar gitu, bukan sebagai SRJE tapi sebagai praktisi HR gitu ya. Rotasi apa yang Mbak Devi pikirkan ketika kita hari ini bicara soal rotasi? Kalau rotasi sendiri karyawan. Ini kan mungkin bahasa gampangnya rollingan gitu ya. Di rolling. Rollingan sendiri ini di ada 2 jenis ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalau yang horizontal sendiri itu mungkin jabatannya tidak berubah untuk jabatannya, tapi untuk job desk-nya atau posisinya dia berubah, katakanlah dari HR staff di rolling jadi GA staff misalnya seperti itu, atau dari GA ke legal gitu. Dan kalau yang secara vertikal itu bisa dinyatakan mungkin promosi, bukan mungkin ya, bisa disebut promosi ataupun demosi. Nah itu kan ada reasonnya masing-masing, kapan dia dipromosi, kapan dia di demosi, itu kan dari manajemen sudah ada indikator-indikator atau penilaian-penilaian tersendiri. Itu. Ya, dan karena ini mesti berhati-hati, Bu Novi, pertanyaan berikutnya adalah kapan ini rotasi ini perlu dilakukan, dan mungkin kita bisa mulai dari apa sih pertimbangan rotasi memang harus dilakukan? Apakah hanya karena mengurangi kejenuhan? Atau mungkin ada alasan-alasan yang lebih saintifik, alasan-alasan yang lebih masuk akal begitu. Oh enggak, rotasi harus dilakukan tapi dengan misalnya mapping dulu atau apa, monggo silakan. Ya, oke. Jadi motivasi ini harus dilakukan karena satu tujuannya, kalau kita bicara dari sisi karyawan, itu adalah untuk pengembangan karyawan. Pengembangan ya. Jadi kalau misalnya orang bekerja itu kan dia tidak hanya melulu mengerjakan pekerjaan yang sama gitu ya. Biasanya kalau sudah tahun kedua, tahun ketiga gitu sudah kita harus aware kalau kita sebagai pengelola SDM, oh ini posisinya nggak boleh begini saja gitu, harus ada pengembangan yang dilakukan terhadap yang bersangkutan, karena misalnya pun jabatannya terbatas atau misalnya fungsi-fungsi yang ada itu tidak banyak, tetapi si karyawan ini tetap berkembang gitu ya, karena itu salah satu tujuan, salah satu tugas dari manajemen. Lalu yang berikutnya adalah pengembangan keterampilan fungsional ya tadi itu, bagaimana seseorang misalnya supaya kemudian lebih kompleks, karena gini, kalau kita bicara karir, seorang yang mungkin dari posisi staff akan bisa menjadi seorang supervisor atau head, terus kemudian asisten manajer dan sebagainya. Nah ketika dia posisi kita misalnya ngelihatnya di posisi manajer, ketika dia justru di posisi manajer itu biasanya skop pekerjaannya kan sudah luas gitu ya, jadi HR, CA, legal kayak gitulah. Nah jadi kalau misalnya orang ini sekarang masih mengerjakan pekerjaan yang sifatnya masih administrasi, ke HRD-an atau ke personaliaan, maka dia juga harus kena paparan gitu ya, juga harus dikembangkan untuk bisa melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan GA. Kemudian mungkin ada hal-hal yang aspek-aspek yang berkaitan dengan legal, dia juga harus tahu kayak gitu. Mungkin ada lagi fungsi-fungsi yang misalnya kaitannya dengan K3, HSE dan sebagainya. Nah itu kalau masih dalam skop itu dia harus tahu, karena apa? Ketika dia nanti berkembang di posisinya, kita kan berharap bahwa dia itu tidak stagnan. Dia akan berkembang naik ke posisi yang lebih tinggi. Nah ketika dia di posisi manajer sudah menguasai semua bidang, nah itu mulai harus dipikirkan bagaimana itu semua bisa bisa didapatkan oleh si karyawan, sehingga kemudian pemenuhan tujuan organisasi itu tercapai. Karena kalau kita misalnya bisa maintain orang ini dan tetap ada di perusahaan, itu akan lebih baik gitu, karena dia sudah engage, sudah ngerti budaya kita, sudah lebih ngerti bisnis prosesnya, ngerti kendala-kendalanya, dan si karyawan tetap merasa tertantang, tidak hanya stagnan, karena dia juga menerima tanggung jawab yang lebih besar. Nah itu antara lain, mungkin bisa dilanjutkan sama dia. Iya, karena Devi punya pengalaman as a profesional begitu ya di kesehariannya, selain juga menjadi seorang praktisi. Mbak Devi, kapan rotasi ini perlu dilakukan? Atau misalnya mungkin dari pengalaman Anda ketika, oh ya saya dulu pernah merotasi, kalau yang ini vertikal, kalau yang ini horizontal. Contoh-contohnya seperti apa ya?
Kalau misalnya dari horizontal dulu ya Pak ya. Kalau dari rotasi itu dapat kita lakukan atau kita bisa implementasi pada satu karyawan gitu ya untuk yang versi horizontalnya. Ketika ada satu karyawan yang dalam nilai manajerialnya atau dalam sisi penilaian di manajemen itu dia memiliki strong point di posisi lain. Katakanlah dia di posisinya yang sekarang itu udah 2 tahun 3 tahun, jadi dia sambil merem pun dia bisa kerja gitu loh, dan dirasa dia ada strong point di mana di tempat atau di jabatan yang sama itu kita bisa kasih ke dia supaya apa, dia mungkin ya satu karyawan ini atau bukan mungkin karyawan ini dia ada sisi di mana dia selalu merasa tertantang ketika menghadapi hal baru, sedangkan kalau dia di posisi yang sama lama-lama ya bosan. Dan dia padahal di potensinya dia itu sangat-sangat bagus atau sangat-sangat bisa dikembangkan. Tapi untuk leveling jauh lebih tinggi itu kayaknya dia perlu persiapan lebih. Jadi solusinya adalah coba deh dia di handle dia rotasikan atau ya dirotasikan ke posisi yang dia ada potensi. Dan kita juga ya tadi seperti yang diinfo Bu Novi harus ada persiapan planning juga dari manajemen supaya apa? Biar tidak jadi bumerang juga. Nanti kalau salah-salah karyawannya malah kok saya dipindah-pindah ya. Padahal itu dari sisi penilaian manajemen itu adalah potensi promosi kamu supaya kamu bisa kami persiapkan untuk jenjang yang lebih tinggi. Itu yang horizontal. Gitu, yang horizontal. Kemudian yang vertikal itu biasanya selain potensi dia dari sisi pekerjaannya dia juga punya konsep gimana caranya mengembangkan karirnya dia, sama dia sudah planningnya udah mulai ke step jauh lebih dari posisi dia, dan itu ada potensi leadership dan sebagainya. Kemudian sebelumnya manajemen juga sudah ngasih kayak trial error ya dari sisi leadershipnya dia oke apa enggaknya, kemudian dari sisi daily jobnya seperti apa, kemudian dari sisi training kita juga manajemen biasanya sudah bekali dia. Mungkin bagi karyawan itu sendiri dia tanpa sadar yang saya lalui selama ini sudah step-step untuk menjadi seorang leader. Dan ketika ada menghadapi promosi atau rotasi secara vertikal dia kayak nggak nyangka, biasanya seperti itu. Ini yang untuk biasanya tipe-tipe employee yang dia lurus aja gitu loh. Jadi dia pulang kerja hidupnya ya karir, kemudian pulang abis itu balik lagi ke kantor, dia konsepnya udah matang banget. Nah ini yang biasanya manajemen udah deh kita kasih kesempatan untuk dia jadi leader. Dari sisi manajemen ya nggak langsung kayak ini langsung ketok palu jadi leader gitu. Kita pasti ada yang namanya bukan bahasa lainnya probation lah, kita ada trial dulu training sebagai leader gitu. Dan posisi horizontal juga sama sih, kita ada trainingnya juga. Ya Bu Novi, kalau misalnya bicara soal besaran waktu, adakah parameter bagi teman-teman praktisi HR itu untuk sudah 2 tahun ini harus sudah boleh dilakukan, atau sebelum 2 tahun pun kalau potensinya udah kelihatan boleh dilakukan? Pertimbangannya seperti apa ya? Iya, jadi biasanya begini kan Mas, kalau misalnya di yang level di pelaksana itu kan mereka penguasaan terhadap pekerjaan ini harus dulu, dan biasanya itu setahun kita harapkan dia sudah menguasai pekerjaannya. Setahun ya, minimal setahun ya. Setahun itu orang sudah ngerti pekerjaannya. Ngerti pekerjaannya kayak gitu. Nah, biasanya kalau sudah setahun ini kemudian tahun kedua kita tinggal lihat apakah dia sudah settle enggak di situ gitu. Jadi mulai nginjak tahun ketiga biasanya kita sudah harus ngelihat. Dan apalagi kalau misalnya dari penugasan ini ternyata progresnya cepat, maka itu tadi si atasan gitu, ini karena yang sehari-hari dengan dia itu kan atasan Mas. Nah itu harus bisa ngelihat potensinya. Oh dikasih ini kok cepat, kok ini bisa cepat kayak gitu. Terus dilihat juga bukan hanya penguasaan pekerjaannya, kemampuan dia kerjasama dengan orang lain, bagaimana dia interaksi dengan orang lain kayak gitu. Karena menyelesaikan pekerjaan itu kan seringkali butuh koordinasi, butuh support, butuh apalah hal-hal yang tidak hanya dia bisa kerjakan sendiri, kadang data-data dan sebagainya itu kan dari orang lain juga kayak gitu. Nah kemampuan dia untuk itu harus dilihat kayak gitu. Nah tadi itu kaitannya dengan kalau rotasi yang ke vertikal itu memang tujuannya biasanya itu ke peningkatan kemampuan leadership. Kayak gitu, kemampuan kepemimpinannya kayak gitu Mas Aldi. Ya, oke.
nanti kita lanjutkan, kita break dulu ke iklan sambil mengingatkan sahabat-sahabat Merkuri kalau Anda mau join silakan di 0315620096 atau juga melalui line telepon yang lain 5679696 atau WhatsApp 0817300096. Ya. Kita masih membahas tentang ketika rotasi menjadi solusi dalam sebuah perusahaan begitu, dan tadi kita sudah banyak berdiskusi juga dengan Mbak Devi dan Bu Novi untuk perbincangan kita pagi ini, dan silakan untuk Anda sahabat Merkuri yang mau sharing-sharing monggo di 0315620096 ini by phone ya, atau 5679696. Nomor baru yang saya harus hafalkan ini. Atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali sambil menunggu Anda yang mau sharing-sharing nanti. Bu Novi, ketika bicara soal rotasi ini bukan sesuatu treatment yang tidak punya resiko begitu ya. Nah, ini pasti ada resiko-resikonya. Nah, kira-kira kalau misalnya bicara di awal apa saja sih yang harus diperhatikan agar resikonya masih terkontrol, tidak sampai membuat rencana rotasi ini menjadi kontraproduktif begitu. Oke, baik. Jadi rotasi itu mesti sistematis juga ya Mas ya, gitu sistematis, ya. Harus sistematis gitu ya. Harus sistematis. Artinya kalau kita bicara di dalam framework pengelolaan HR itu gini, ketika kita merotasi, memutasi dan sebagainya, itu kan kita memindahkan seorang dari jatuh jabatan ke satu fungsi ke fungsi yang lain gitu ya. Bisa jadi nama jabatannya beda juga seperti itu. Nah, ketika memindahkan fungsi itu, satu yang harus jelas adalah apakah ada requirement atau persyaratan gitu yang untuk masing-masing jabatan itu tadi gitu ya. Jadi kotak-kotaknya itu tadi Mas, kotak-kotak jabatan di perusahaan itu masing-masing itu harus jelas pekerjaannya apa, terus kemudian persyaratannya apa. Gitu, persyaratan itu adalah juga termasuk persyaratan kompetensinya. Nah, karena kalau kita ini tidak melihat pekerjaannya apa dan persyaratan kompetensinya apa, itu tadi yang saya bilang nggak tepat gitu, karena kita nggak mempertimbangkan kekuatan atau mapping hasil evaluasi dari si orang yang akan di rotasi ini. Karena kalau mau rotasi kan tujuannya bukan gagal, pasti harus berhasil, dan kalau mau berhasil kita mesti nyocokin nih, dia ini harus oke atau tidak, dia harus di perusahaan harus ada sistem penilaiannya gitu kan. Terus kemudian tadi itu kalau mau menempatkan harus jelas ada persyaratan jabatannya, harus jelas tugasnya apa, karena kalau enggak orang akan jadi bingung. Kamu tak rotasi ya atau kamu tak mutasi ya, tapi tugasnya apa gitu. Nah, itu yang kemudian orang menjadi defense Mas, orang jadi menolak. Aku nggak mau karena tugasnya nggak jelas, terus pokoknya tak rotasi ya kayak gitu kan nggak bisa gitu ya. Jadi jelas tugasnya harus ada, berarti job desk-nya harus ada, terus kemudian persyaratan jabatannya, terus evaluasi atas orang ini juga harus ada. Sama kebutuhan pelatihan atau pengembangan yang dibutuhkan itu ada. Kalau misalnya kita ngelihat si A ini potensi tertentu, dan kita ngelihat bahwa dia bisa dikembangkan di sana, tetapi ada kompetensi dia yang kurang. Nah, yang kurang ini harus di-develop kayak gitu loh. Nah, program pengembangannya juga harus disiapkan begitu. Oke. Kita ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, apa kabar? Baik. Baik, sehat ya. Sehat. Ini kita mau memindahkan karyawan, itu kita harus juga melihat juga karyawan yang lain. Iya dah. Suatu contoh, dia itu anak muda tapi pinter, dan belum sampai setahun dia masih bisa menguasai dia jabatannya. Ya. Terus ya seperti kalau pemilihan umum Gibran pinter gitu. Tapi iya dah, jenenge sing tuwek-tuwek kuwi ya loh, ya apa iku cepet menunggah pangkate kan gitu. Iya dah, mangkel. Iya dah. Kecuali kalau orangnya seperti Mas Asdi jadi penyiar terus saya iya dah, jadi itu aku terima ing pandem tok ya dah. Nah, kalau dia itu mestinya Mas Asdi itu sudah berapa lama di Merkuri, harusnya kan sudah jadi manajer atau apa kan gitu. Tapi kalau Mas Asdi terima ing pandem ya meneng ae. Nah, hal seperti itu gimana cara mengatasi? Karena di perusahaan anak saya bekerja itu hal seperti itu, anak saya mau dimulai posisinya pangkatnya nggak usah Pak, itu nggak usah, saya ini saya nggak enak sama yang sudah dulu kan bikin perusahaan ini ya apa carane itu supaya nggak jadi
gak iri hati kan. Iya toh, durung karuan loh anak muda wong anu itu, terus yang barusan bergabung tapi wis pinter, ya toh. Engko ono sing wis kerja wis suwe tapi gak munggah pangkate kan mangkel juga. Ya itu caranya BKN mengelola begitu. Ya toh, banyak loh hal seperti itu. Ya. Ya toh? Ya mau sampai pemilihan umum itu. Iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Contohnya kok saya toh Pak. Saya ini sudah jam terbangnya tinggi. Loh lah ya, kan. dari dulu jadi penyiar. Iya, Enggak jadi manajer loh saya. Penyiar doang. Itu jabatannya yang asli tidak keluar Pak Sumarwito. Tapi Bu Novi, Mbak Devi, apa yang disampaikan Pak Sumarwito ini kan soal senioritas ya. Iya. Cuman memang kita mesti bedain, kalau politik kita nggak ngomong lah itu. Iya. Itu ada panggung belakang, ada panggung depan, susah kita ngomongnya. Kita ke yang ini. Bagaimana mengatasi persoalan-persoalan senioritas ketika kita bicara soal rotasi ini, Dev? Oke. Kalau rotasi horizontal itu mungkin lebih minim yang hal seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang lebih senior itu dia nggak akan bisa mengerti ya. Dia nggak akan sadar gitu kalau misalnya si A ini ketika dirotasi dan itu berhasil, ya itu preparation untuk jadi leader seperti itu. Tapi kalau yang secara vertikal ini kan sudah jelas langsung naik ataupun turun ya. Sehingga mereka itu kayak, loh kok dia baru masuk berapa tahun tapi kok langsung dipromosikan. Nah ini biasanya diragukan kalau untuk yang senior-senior yang lebih dulu. Dia nggak paham nih alur bisnisnya seperti apa, nantinya ngadepin orang-orang seperti apa, vendor seperti apa, pasti seperti itu. Tapi dari sisi manajemen pastinya sudah ada strong point yang si karyawan yang dipromosikan tadi itu dia ya memang ada masa trainingnya ya, ada masa training untuk jadi leader, tapi sudah ada preparationnya kayak step-stepnya. Kamu bisa nggak, sanggup nggak untuk menghadapi manajerial seperti ini, nanti kamu hadapin ini, itu juga sebagai penilaiannya si karyawan tersebut. Lah untuk menghadapi teman-teman yang lebih senior ini mungkin fungsi HR di sini juga akan dituntut untuk gimana caranya yang lebih senior ini dia juga di challenge juga. Kamu yang lebih senior, kamu yang punya saku lebih banyak lah dari internal knowledge-nya ya. Kenapa kamu nggak bisa? Bukan berarti yang lebih muda dia lebih potensi. Sebenarnya kesempatannya itu sama. Cuman gimana caranya kesempatan itu kalian maintain. Anak baru yang dia mungkin lebih berani untuk istilahnya kalau dari sisi perkembangan itu pasti ada tembok-temboknya ya. Yang baru masuk atau yang jiwa mudanya ini dia berani ambil resiko dengan cara dia sudah preparation untuk cara mengatasi resiko tersebut. Tapi kalau yang lebih senior kayaknya nanti nggak bisa deh kalau saya melakukan inilah. Kendala-kendala yang seperti itu bisa jadi itu adalah penghalang bagi para senior untuk bisa berkembang. Nah ini mungkin dari sisi HR bisa melakukan training kepada senior-senior dari sisi leadershipnya atau lebih ke wawasan knowledge-nya di luar dari internal knowledge ya, mungkin dari gimana sih kondisi di perusahaan-perusahaan yang lain. Itu sama kok, kurang lebihnya sama. Kalau misalnya kamu potensinya tinggi, kemudian planningmu juga matang, ya itu tidak menutup kemungkinan untuk kamu dipromosikan. Tapi kalau kamu so far so good gitu aja ya, mungkin bisa dipromosikan dari sisi senioritasnya karena dia lebih tahu. Contoh di bidang operasional itu yang lebih pengalaman di bidang operasional biasanya dipertimbangkan. Tapi kalau dari sisi manajerial yang dia bertarungnya nggak hanya dengan internal tapi dari sisi bisnis to bisnisnya. Nah ini kebanyakan yang punya wawasan di luar dari industri tersebut biasanya tuh lebih potensial. Gitu. Artinya salah satu upaya untuk menekan konflik itu dengan memberikan kesempatan yang sama, begitu. Betul. Ya. Bu Novi mau menambahkan? Iya, kesempatan yang sama itu sebenarnya diberikannya itu melalui sistem yang saya sampaikan tadi, gitu kan. Jadi ketika kemudian ada jenjang karir yang jelas, terus kemudian ada persyaratan karir yang tadi itu jelas bagi perusahaan, maka ya itu tadi siapa yang sudah memiliki kompetensi tersebut lebih siap, maka dia yang akan lebih siap untuk juga
juga menempati posisinya seperti itu. Jadi itu orang akan merasa fair, orang akan merasa bahwa oh ya ini transparan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar apa yang gremeng di belakang karena wah aku wis suwe rek wis ngenten-ngenteni kayak gini. Karena orang itu kadang menganggap bahwa apa ya itu karir itu kayak apa urut kacang apa namanya urutannya gitulah bahasanya apa itu bahasa itu kan gitu kayak apa urutan kacang gitu. Jadi oh kalau si bapak ini nggak ada karena aku yang lebih lama setelah orang itu berarti aku yang naik, aku yang naik kayak gitu kan. Tidak seperti itu sebenarnya gitu. Terus ya itu tadi karena kalau ada sistem yang jelas terus kemudian ini orang di apa ya ada apa ya, ada penjelasan, orang jadi tahu bahwa sistem karir di sini seperti apa. Nah, itu diharapkan akan meminimalkan apa dampak dari tadi itu gesekan-gesekan karena persepsi nggak tepat. Karena ya itu tadi kalau kita merasa bahwa kita ini bisa memenuhinya dan kita mau bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar kan pasti kalau misalnya kayak promosi dan sebagainya kayak gitu kan pasti skopnya lebih gede gitu kan Mas. Nah, orang ini harus apa namanya kalau dia bersedia menerima maka ya dia yang lebih layak kayak gitulah. Ya. Deh pernah punya pengalaman nggak misalnya penolakan itu berjamaah begitu? Artinya dari orang-orang lama itu kemudian bersekutu gitu ya. Ngomong ekstrim ya ini ya. Dan kemudian mereka melakukan ya pembangkangan lah dalam tanda boykot petik. gitu ya. Boykot lah dalam tanda petik begitu ya. Pernah nggak? Dan kalau misalnya harus ada seperti itu, bagaimana Esar harus mengambil peran? Flashback jadi agak sedikit lama juga ya. Dulu dikatakan pernah itu ya pernah tapi nggak sampai di arah boykot ya. Mungkin dari sisi durasi kerja memang kebanyakan orang baru, orang lamanya beberapa aja. Lah ini datang ketika leadernya sudah mulai mereteli ya bahasanya itu, mungkin pindah ke tempat lain atau resign dan sebagainya dan si karyawan ini dapat kepercayaan langsung dari owner untuk pegang leader. Tapi yang lainnya memandangnya mungkin dari sisi yang sama jabatannya itu memandangnya kok dia ya, padahal dia untuk dari sisi apa namanya kinerjanya dia sosok aja. Untuk omset yang dia capek juga sosok aja. Tapi kenapa dia gitu loh. Dari sisi manajemen adalah mandangnya dia bisa maintain orang. Dia penilaian kami, dia bisa maintain orang, kemudian dia bisa membagi atau mendelegasikan pekerjaannya kepada timnya. Kemudian dia juga bisa bangun gimana caranya timnya itu berkompetisi untuk dapat omset. Dan itu strong pointnya dia pada saat itu. Ketika dia dipromosikan, mungkin kalau dia sendiri dilepas gitu ya tanpa adanya training dan sebagainya, mungkin dia akan bisa berkembang juga, bisa bangkitin kepercayaannya yang lain. Tapi ada beberapa bulan itu timnya itu langsung down. Jadi omsetnya juga ikut terpengaruh, kemudian kerja sama tim juga terpengaruh. Dari tim HR di sini berfungsi lagi. Gimana caranya balikin kerja sama tim tersebut, karena kalau di tim marketing sendiri kalau dia nggak solid, efeknya besar sekali di omset seperti itu. Dan HR ya mengumpulkan lah untuk sharing session ya dari tim yang lain. Kita breakdown dulu kalian seperti apa, kemudian ingat ya tujuan kalian bekerja di suatu perusahaan itu apa, visi misi perusahaannya seperti apa. Kita balikin lagi, kita ada training development program yang kita kumpulin semua semua tim marketing itu ya kita diskusi terbuka di situ aja. Dari situ kita tunjukin strong point masing-masing dan kenapa kok manajemen choose si A kayak gitu, kenapa bukan si B, si C dan si D gitu ya. Dari situ mereka istilahnya deal-dealan lah, yang namanya komunikasi dengan departemen kan beda-beda ya. Kebetulan di situ ngena mungkin ya dari mereka, dan mereka saling terima dan akhirnya saling support. Gitu. Ya artinya yang penting itu harus ada fairness gitu ya. Selain sistem tadi yang Bu Novi bilang, sistem itu memang akan mengarah ke fairness, akan membuat tidak ada like and dislike karena semuanya basisnya jelas gitu ya, scientific gitu. Sama komunikasi tadi kan. Sama komunikasi, betul. Gitu. Jalinan komunikasi. Jadi understanding betul. Yang lain. Tapi ini menarik. Terima kasih Pak Anton. Pertanyaannya menggelitik. Kalau karyawan yang dipromosikan, yang dirotasikan itu terus menolak begitu. Mungkin kalau rotasi horizontal oke ya, tapi kalau misalnya rotasi vertikal terus menolak
Meskipun sudah pokoknya nanti akan ada pelatihan, tenang aja, mungkin nggak pede kali ya. Nah, bagaimana mengatasi itu ke Bu Novi dulu deh? Iya, ini biasanya menolaknya itu satu, apalagi kalau dia karena takut senioritas juga bisa ya. Bisa takut karena senioritas gitu ya. Dan biasanya juga itu tadi kalau misalnya posisinya sebenarnya lebih tinggi gitu ya. Tapi tempatnya itu di tempat yang mungkin bukan basisnya dia, maksudnya bukan domisilinya dia. Jadi dia mungkin harus pengembangan di wilayah Jawa Tengah karena Jawa Tengah dianggap perlu dikembangkan dan butuh orang baru, leader baru, maka dia dipromosikan di sana. Itu bisa jadi. Itu kan sudah moh-moh gitu kan ya. Dan itu tadi kalau seperti itu perlu diketahui dulu sebenarnya penyebabnya apa Mas gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi itu takut senioritas, terus maksudnya takut diomong-omongin orang lah. Terus bisa jadi ya itu tadi lah, dengan tanggung jawab yang lebih besar, dengan sesuatu yang keluar dari yang sudah biasa dia kerjakan gitu, dari zona nyamannya, itu pasti akan membuat orang itu jadi berpikir gitu kan Mas, maksudnya berpikir ulang. Terus kemudian yang lainnya itu tadi sebenarnya akarnya mungkin dari rasa tidak percaya diri. Dan ini ada orang kan yang tadi juga disampaikan oleh Devi bahwa kalau kerja itu ya wes so-so gitu toh, wes ngantor toh kayak gitu. Sehingga kalau kemudian organisasi butuh orang untuk dikembangkan, ketika kemudian kita sebenarnya melihat dia punya kemampuan yang ada, dia punya ilmu, punya keterampilan yang dibutuhkan itu dibandingkan dengan yang lain, nah itu kan dia harus mau gitu kan Mas. Seperti itu ya, satu-satunya jalan adalah ngajak dia bicara seperti itu. Ngajak dia bicara, menjelaskan tentang tujuannya seperti apa, terus kemudian support yang diberikan oleh perusahaan. Artinya dia di sana itu nanti kalau misalnya ini pasti masih dikasih mentor gitu kan. Kamu akan dimentorin siapa. Terus kemudian untuk itu mungkin nggak langsung dia berangkat gitu ya. Misalnya berangkat itu maksudnya langsung di posisi itu. Jadi mungkin perlu waktu nggak tahu sebulan 2 bulan untuk dia persiapan dulu, preparation kayak gitu, supaya kemudian dia lebih siap lagi di sana. Kayak gitu. Jadi ya support dari manajemen sama mentor tadi Mas. Ya, oke. Mbak Devi mau menambahkan kalau misalnya muncul ini resistensi lah ya, atau penolakan penolakan dari karyawan tersebut ya. Kita memang beberapa kali ada konsep seperti yang Bu Novi sampaikan ya. HR harus ngajak bicara dulu konsep atau tujuan dari rotasi tersebut itu apa. Kemudian goalnya itu apa? Tujuan sama goal sama ya. Kita konsepnya itu tadi job desk-nya kita sajikan. Menurut dia sama menurut manajemen biasanya sama, kita sharing di situ. Versinya dia, saya nggak sanggup untuk mengerjakan ini. Tapi dari sisi penilaian manajemen, kamu bisa kok, kamu sebenarnya bisa, cuman mungkin kamu takut melangkah di hal baru. Kita sharing di situ. Kemudian kalau dia tetap istilahnya nggak mau untuk dikembangkan, nah kita kembalikan lagi kepada visi misi perusahaan atau kualifikasi di suatu jabatan, termasuk jabatannya dia sendiri. Apakah di situ ada kualifikasi di mana orang bisa mengikuti improvement yang perusahaan lakukan. Gitu. Kalau misalnya kita meng-hire karyawan yang tidak bisa untuk improvement dan tidak bisa mengikuti perkembangannya perusahaan, ya kita juga secara tidak langsung mengsortir ya karyawan internal yang kurang bisa mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan dari industri tersebut. Berarti secara tidak langsung dia menyatakan saya nggak sanggup kalau misalnya ada konsep-konsep yang lebih up to date lagi yang harus dilakukan perusahaan, saya nggak sanggup seperti itu, saya nggak sanggup dikembangkan. Sedangkan rotasi horizontal pun itu juga konsep untuk ke vertikal. Kalau misalnya dia horizontal aja tidak merasa tidak mampu dan sudah blocking di awal, ya ini dipertanyakan juga apakah dari sisi anaknya ini ya mau spesialis atau mau dikembangkan ke jabatan yang lebih tinggi. Gitu. Kalau dia memang soul-nya atau memang dia maunya ke spesialis nih, ya kita juga nggak bisa memaksakan itu. Berarti kan kita harus cari posisi di mana dia jadi spesialis. Tapi kan nggak semua perusahaan bisa menspesialkan karyawan yang seperti itu. Jadi patut dipertimbangkan juga apakah seorang karyawan ini bisa mengikuti improvement atau perkembangan dari perusahaan itu. Gitu. Baik. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih Pak Anton. Kita lanjutkan setelah pesan. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang saya menyapa Pak David.
Selamat pagi Pak David, terima kasih sudah berkenan sharing. Apa yang harus dilakukan HR untuk meningkatkan target perusahaan dengan menerapkan rotasi ini di antara karyawan yang ada? Apa biasanya langkah pertama yang dilakukan? Bagaimana HR mengatasi karyawan yang show off asal bapak senang gitu? Ada ya, Ada ya, pasti ada ya. Devi dulu ya ke profesionalnya, karena ini banyak pertanyaan-pertanyaan untuk praktis profesional ini apa? Gimana Dev? Apa yang harus dilakukan untuk rotasi itu? Apakah selalu menjamin target perusahaan menjadi lebih berkembang dan lain sebagainya? Itu pertanyaan Pak David. Terus kemudian langkah pertamanya seperti apa kalau ada karyawan yang show off ABS gitu ya, asal bapak senang tuh seperti apa gitu? Oke. Tadi ya Pak, kalau untuk kepastian penjamin untuk bisa naik lebih satu mungkin omsetnya naik atau seperti apa, itu sebenarnya kalau jaminannya kita nggak ada yang tahu ya apakah hal itu bisa menjamin. Tapi yang namanya perusahaan ini kan mengikuti perkembangan zaman juga, dimana kalau kita tidak melakukan langkah improvement, kita juga nggak akan tahu di mana titik kita untuk bisa berkembang lagi atau meningkatkan omset atau seperti apa. Nah, langkah awalnya mungkin bisa beberapa jenis manajemen yang sudah dilakukan. Salah satunya mungkin rotasi. Rotasi kalau secara horizontal, langkah awalnya kita nggak asal kayak oke, kamu si A yang akan di rolling di ini. Tentunya kita nggak asal pilih seperti itu. Pedoman atau pegangannya itu apa? Ya penilaian. Di mana dari penilaian tersebut masuk lagi di kualifikasi jabatan atau job desk yang sudah disajikan di dalam posisi lain yang mungkin akan dia tempati. Itu sesuai nggak sama dia? Kalau sesuai tinggal kita maintain orangnya aja, mau atau tidak. Kayak gitu. Kalau dia sampai mau dan jiwa untuk berkembangnya itu tinggi, ya udah klik mereka. Tinggal nanti istilahnya kesehariannya yang akan kita nilai lagi. Kalau dia yang vertikal, step-stepnya tentunya nggak langsung ketika kita milih si A untuk dipromosikan kita baru jalan, enggak. Sebelum itu kita sudah persiapkan. Jadi langkah awalnya adalah semua karyawan ini sudah disajikan matriks kompetensi di mana ada strong point-nya masing-masing. Di dalam strong point itu nantinya kita bisa kelola di posisi mana dia bisa dikembangkan, di jabatan mana dia bisa berkembang dan sebagainya. Seperti itu sih. Kalau tadi menghadapi ABS ya, itu skill juga loh kalau saya bilang. Oh gitu ya. Oh iya, tidak semua orang bisa menjilat. Betul. Ya. Dia tentunya kalau jilat makanan bisa lah ya, tapi menjilat atasan susah loh. Itu juga dia harus punya skill lain. Ya nggak mungkin dong dia nggak punya skill terus bosnya jadi suka, kan nggak mungkin. Ada beberapa mungkin kalau di kita dari sisi manajemen, kalau bosnya sampai suka berarti kan dia ada strong point-nya. Di mana itu? Dari maintain orang ataupun dari maintain pekerjaannya dia selalu oke, bisa, tapi ketika di lapangan dia benar-benar mengeluarkan upaya dia untuk bisa terpenuhi apa yang jadi tujuan perusahaan. Bosnya pasti menilai dong. Tadi seperti yang disampaikan sebelumnya, ketika dikasih tantangan seperti ini, ada timeline. Bosnya mungkin nggak bilang timeline ya, tapi ketika dia bilang sudah selesai Pak, padahal timelinenya masih jauh, ya pastinya bosnya seneng dong. Yang saya sebut kenapa bos selalu punya reason menyukai karyawan ya karena memang dia punya skill. Kalau saya bilang seperti itu. Gitu ya. Oke. Bunda Nafi sekarang mau menambahkan. Iya, jadi tadi itu mempersiapkan supaya kemudian berhasil lah kayak gitu ya, rotasi supaya berhasil. Kan gini, kalau kita sudah punya penilaian, nggak tahu lah, mestinya ada penilaian cara untuk menilai kinerja seseorang gitu. Nah itu harus diadakan Mas. Terus kemudian kita memberikan feedback ke dia gitu ya. Jadi sehingga kemudian orang jadi tahu oh ini memang kekuatan saya, oh ini yang harus saya tingkatkan kayak gitu. Jadi ini sebenarnya adalah mempersiapkan yang bersangkutan mau untuk rotasi, mau yang vertikal maupun yang horizontalnya seperti itu. Nah itu harus dilakukan selain tadi cara-cara yang sudah disampaikan oleh Devi tadi gitu ya. Jadi harus melihat kualifikasi dan sebagainya. Itu tadi mungkin feedback gitu ya supaya kemudian ini membuat karyawan itu menjadi firm, menjadi yakin bahwa oh saya sudah oke di jalur ini kayak gitu kan. Ada beberapa hal yang mungkin masih kurang. Nah dia tahu dari sana. Seperti itu. Lalu kemudian
apa namanya tadi itu untuk mempersiapkan ya. Nah, beberapa orang itu memang nggak mau apa namanya sulit untuk menerima rotasi itu biasanya kebanyakan kalau yang saya tahu itu perempuan Mas gitu ya. Jadi tanggung jawab lebih besar itu kan artinya waduh ini aja wes kepontal-pontal ngurus rumah, ngurus anak sama kerjaan gitu ya. Tapi ini enggak berlaku untuk Mbak Devi ya? Enggak ya? Kayaknya enggak. Enggak berlaku gitu ya. Karena apa namanya itu tadi tidak semua orang itu apa namanya perempuan yang bekerja itu orientasi terhadap apa karir kayak gitulah ya gitu ya wis bekerja itu ngisi waktu kayak gitulah mau menggunakan ilmu yang dulu sudah dipakai gitu karena ya wis lah kerja terus bahkan saya menemukan fenomena bahwa oh ya wis aku ngini-ngini gak apa-apa pokoknya gak sing neko-neko kerjaannya gitu terus gak usah dipindah kemana kayak gitu itu banyak sekali apa namanya saya temui kayak gitu ya karena alasan anak-anak masih kecil dan keluarga dan sebagainya seperti itu. Lalu yang kedua yang kaitannya dengan ABS tadi itu ya itu memang betul gitu jadi kalau kita ngelihat gitu ya mungkin kita kalau ya nyinyirin dia gitu ya bisa kita ngelihat maksudnya wah kok kayak gitu ya memelihara apa sifat yang seperti itu atau attitude atau perilaku yang seperti itu. Tapi sebenarnya itu tadi dia ini punya cara pendekatan yang baik kepada orang ketika dia tahu ketika kemudian tadi disampaikan oleh Devi bahwa bos tertarik sama dia gitu atau memberikan perhatian kepada dia itu karena dia punya kemampuan lebih kan. Orang yang bisa memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang dibutuhkan orang. Jadi dia bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh bos. Artinya kemampuan dia untuk mengidentifikasi kebutuhan bosnya ini kan bagus gitu loh Mas. Biasanya orang seperti itu juga orang yang bisa juga untuk apa namanya mengidentifikasi kebutuhan orang-orang lain seperti itu gitu. Dan ya itu tadi kalau ada yang seperti itu maksudnya diapain gitu tah? Yang orang ABS tadi itu gimana? Iya betul. Ini mengatasi karyawan yang mengatasi karyawan yang seperti itu. Nah kalau misalnya itu terus-terusan dilakukan dan mungkin banyak merugikan teman yang lain, itu, nah pasti dia akan jadi musuh bersama Mas, gitu ya. Dia akan jadi common enemy ya. Jadi musuh bersama karena ada apa namanya, ketika dia tidak bisa menyeimbangkan kepentingan dia dan kepentingan orang lain karena ada cerita sih kalau ada seseorang yang apa namanya rutin gitu ya. Jadi cara yang dia lakukan kepada bos adalah mengupdate tentang hal-hal yang ditangkap oleh matanya dia dan kemudian mengupdate ke bos gitu. Meskipun tidak diminta gitu. Jadi tiap sore kerjaannya tuh ngemail. Hari ini ada kejadian apa, yang ini melakukan apa, yang ini terus dengan penyepaiannya dia. Penyampaiannya dia mensepai gitu. Ini mungkin ini meninggalkan kantor di jam sekian pada waktu ini, terus ini kenapa? Ini ada klien komplain apakah tentang ini. Nah, ini kan bos kadang nggak ngerti, tidak selalu di tempat. Nah orang ini tuh yang menjadi informannya bagi bos, meskipun waktu itu bos tidak pernah minta, ini karena saya ngalami, terus dia setiap sore memberikan itu, jadi kayak laporan pandangan matanya dia gitu, sehingga bos itu merasa terbantu. Ada orang-orang yang kadang sama bos itu kan tidak terbuka ya, nggak menyampaikan apa adanya, semuanya aman-aman saja, tidak ada konflik kayak gitu, tapi dari si orang ini justru dapat informasi seperti itu. Nah itu yang apa namanya yang berarti yang harus diatasi bosnya ini. Ya bos sih senang-senang aja kan dapat informasi seperti itu. Nah cuman kalau dia kemudian tidak bisa menjaga keseimbangan itu itu menjadi bumerang buat dia sendiri kayak gitu. Karena kalau kita bekerja gitu saya nggak tahu kalau bosnya ini owner atau enggak. Kalau bosnya owner ya wes settle lah dia ya. Tapi kalau bosnya ini profesional kan nggak bisa seperti itu. Kalau ganti orangnya kan apa namanya dia nggak bisa dengan cara yang sama kayak gitu Mas Aldi. Betul. Oke. Ini yang terakhir ini juga menarik ini dari Bu Ara ya. Memang sih kecil peluangnya tapi karena Bu Ara nanya pastinya pernah kejadian atau paling nggak saya nggak mau bilang ini di tempat pekerjaannya Bu Ara atau apa. Ini kalau HR baru di sebuah perusahaan dia datang tiba-tiba main rotasi sana sini gitu. Sementara bagi lingkungannya itu si HR baru ini kan belum paham culture perusahaan gitu. Apa komentar Bu Devi dan Bu Novi kata Bu Ara? Terima kasih Bu Ara. Saya ke Mbak Devi dulu. Oke.
HR-nya baru join, baru. Pindah-pindah gitu loh. Tapi pindah-pindah wis kayak tarik kecak gitu loh. Dia jadi wis munyet terus gitu. Dia pegang data nggak? Kalau misalnya dia pegang data dari HR sebelumnya, pasti kan ada takeover nih dari HR lama sama HR baru. Mungkin dari sisi budaya di internal situ dia masih belum ngantongin mateng. Tapi kan dia juga komunikasi, dia kan juga punya atasan, dia punya bos juga. Pastinya dia sudah discuss dengan bosnya, atau mungkin di situ posisi tertingginya apa? Posisi tertingginya katakanlah manajer ataupun direktur, pastinya dia sudah melakukan meeting dengan beliau-beliaunya, leader-leader tadi, kemudian pasti atas izin lah ya. Betul. Ya. Dia nggak mungkin langsung comot rotasi. Beda lagi kalau memang posisinya masih langsung owner, kemudian staff-staff semua misalnya ini skupnya masih berkembang gitu ya. Nah ini apakah sudah terjadi diskusi antar HR dan business owner? Kalau sudah mungkin yang dimaksud itu yang seperti yang terakhir ya Mbak Devi ya. Jadi artinya memang belum ada layernya, itu belum lengkap gitu loh. Tiba-tiba di perusahaan ini loh, ini ono HR gitu, terus padahal yang ininya ndak ada, manajer ini ndak ada semua, jadi kan mungkin gitu. Tapi gitu saya yakin sudah terjadi diskusi di pasti depan sih. Kalau ya. dia langsung rotasi pasti ada bekalnya lah. Nggak mungkin kan HR baru langsung oke, kamu besok rotasi ya, kamu gini-gini. Bisa jadi juga dia sudah pegang data dari mungkin dia pertama kali masuk, kemudian ada data yang sudah ada, kemudian lihat kesehariannya mereka yang tadinya mungkin di staff tapi kerjaannya administratif, mungkin dari efisiensi dan sebagainya, akhirnya dia jadi admin bukan di staffnya. Seperti itu. Bu Nafi? Iya. Oke, yang jelas pastinya mungkin dia di-hire memang untuk itu. Bisa jadi, betul. Sudah dalam rencana. Sudah dikonsep. Sudah dalam rencana tapi belum terrealisasi, sehingga dia di-hire untuk tujuan itu gitu ya, untuk implementasi. Ngobrak-ngobrak gitu ya. Untuk ngobrak-ngobrak karena itu tadi kalau mengandalkan orang yang lama kan bisa jadi takut, penolakan dan sebagainya. Lah ini orang baru jadi lebih nggak baper, nggak tahu si ABCD-nya, cuman ya tadi harus ada data. Kan pastinya dia berdasarkan data gitu. Nah, cuman mungkin kalau misalnya seperti ini ya itu tadi prosesnya kan pasti ada komunikasi dulu lah gitu ya. Komunikasi dulu atau mungkin gimana lah, dia harus menerangkan kaitannya dengan produktivitas, terus placement tujuan dan sebagainya. Itu mungkin harus dilakukan dulu supaya kemudian orang enggak kaget gitu, dan ketika kemudian memutasi satu dengan yang lain itu ada penjelasan, apa yang kekuatan yang dimiliki yang bersangkutan sehingga kemudian ditempatkan di sana seperti itu. Jadi tetap tadi pasti ada by datanya. Dan kalau misalnya ini Bu Aranya yang mungkin mau bertanya, ini saya mesti ngapain, ini bisa boleh nggak saya ini ngadep sama HR-nya mau nanya gitu ya. Kira-kira Ibu boleh diperbolehkan itu. Diperbolehkan kayak gitu. Mungkin tapi sifatnya bukan ini ya, lebih bertanya ya, meminta klarifikasi atau konfirmasi, Bu selama ini gimana, dan bisa dimulai dari orang yang ada di bagian tempatnya Bu Ara dulu kayak gitu. Seperti itu. Jadi supaya kemudian tidak kelihatan bahwa kita tim menentang kayak gitu ya. Maksudnya menentang perubahan, terus kita nggak mau berubah dan sebagainya gitu. Oke. Ya, baik. Waktunya kita yang nggak cukup untuk ngobrol lebih panjang. Sebetulnya ingin menahan Mbak Devi supaya lebih lama di sini ya. Tapi menghadirkan beliau tiap minggu juga nggak mungkin. Iya, dimarahi bosnya nanti. Mbak Devi terima kasih banyak. Nama lengkapnya baru tahu saya, ini Devi Putri Suryaning Jana. Gitu. Ada jananya loh ada itu. Jananya, ya, surga ini dulu itu. Karena memang mungkin suka lagu itu loh. Terajana. Bisa jadi itu. Surya itu matahari Mas. Jadi mataharinya surga itu namanya ada begitunya. Iya, mataharinya surga. Makanya luar biasa. Makanya sekarang berbobot gitu. Beliau ini adalah HRGA head loh. Jangan main-main loh. Saya ini kok godain. Kalau dulu kan Devi kan masih di MSI. Sekarang sudah HRGA head dari Chrysanthemum Offset Printing. Sebagai closing statement Dev, dari diskusi kita soal rotasi, apa yang mesti di underline begitu? Oke. Ketika kita sebagai karyawan, perusahaan ada tujuan, ada visi misi. Ketika kita dihadapi tadi mau rotasi, mutasi, promosi ataupun demosi sekalipun, kalau kita mandangnya secara positif, kita pasti bisa untuk
change ya zona nyaman kita menjadi suatu improvement yang dapat membantu kita ke jenjang yang lebih tinggi. Nggak nunggu jabatan sih. Dan kalau misalnya nggak di perusahaan itu, kita bisa berkembang di tempat lain di juga. Tempat yang lain. Betul. Asalkan mental kita jangan down dulu aja. Iya, yang penting positive thinking. Betul. Ya. Bu Novi sekarang. Ya, kalau dari saya rotasi itu mutlak dilakukan dan pengelola SDM harus memikirkannya dengan serius gitu karena ini untuk perkembangan perusahaan juga. Dan bagi yang menerima rotasi yaitu tadi mesti siap gitu. Dan pengelola SDM ini tadi supaya lebih siap para karyawannya adalah menyiapkan sistemnya gitu ya. Supaya kemudian itu tadi kendala-kendala terus persepsi-persepsi yang tidak benar tentang mutasi, rotasi, momok-momok itu tadi jadi hilang kayak gitu Mas. Seperti itu. Agenda-agenda kegiatan dari MSI? Agenda kegiatan ini kan ditinggal sama Kevin. Jadi ditinggal informasinya juga gak dikasih ke saya. Nanti kita ingatkan saja nomor saktinya 0811 340 5557 ya. Betul. Silakan di situ saja. Baik. Mbak Devi terima kasih sekali lagi ya. Sehat-sehat, sukses ya. Iya. Terima kasih juga. Terima kasih Mas Terima Aldi. kasih. Selamat pagi dan saya Aldi mewakili para narasumber juga mohon pamit dari Dialog Solusi SDM. Kita ketemu dalam dialog yang sama di hari yang sama minggu depan dengan topik yang berbeda.